Hai semuanya, dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini kita akan belajar tentang 10 hal yang dilakukan orang miskin dan tidak dilakukan orang kaya. Sekarang, mari kita mulai. 1. Media yang mengganggu. Orang kaya dan miskin menghabiskan waktu luang mereka dengan cara yang sangat berbeda. Individu yang kurang beruntung lebih cenderung menghabiskan berjam-jam menonton TV, bermain video game, dan menelusuri media sosial. Semua itu menguras motivasi dan menurunkan produktivitas lo. Bagi banyak orang miskin, waktu luang mereka adalah kesempatan untuk mematikan otak mereka. Tetapi orang yang lebih kaya tidak melihat waktu luang mereka dengan cara yang sama. Daripada menonton TV atau bermain video game, orang yang lebih kaya cenderung melakukan aktivitas yang memulihkan mental seperti membaca dan menulis jurnal. Mereka tidak ingin mematikan otak mereka, tetapi menginspirasi dan memberi energi pada otak mereka menggunakan kebiasaan pendidikan dan motivasi. Jadi, mengapa orang kaya dan miskin menghabiskan waktu luangnya dengan sangat berbeda? Akses ke referensi pendidikan dan motivasi seringkali terbatas bagi individu berpenghasilan rendah. Misalnya, banyak orang di bawah garis kemiskinan tidak mampu membayar pendidikan yang lebih tinggi, yang mengurangi peluang untuk terlibat dalam aktivitas intelektual dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanyalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi cara orang-orang dengan status berbeda menggunakan waktu luang mereka. Dengan kata lain, ini tidak sesederhana orang miskin malas dan orang kaya tidak. Faktanya, hal itu jarang terjadi. Lebih sering, orang yang lebih kaya memiliki akses ke sumber daya pendidikan dan budaya yang mengarah pada pilihan gaya hidup yang lebih sehat. Sebaliknya, orang yang kurang beruntung mencari aktivitas untuk mengisi waktu dan mengalihkan perhatian mereka dari kesulitan pribadi karena dalam banyak kasus, mereka tidak pernah diajari sesuatu yang berbeda. 2. Kenyamanan finansial. Pengambilan risiko finansial adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang miskin tetap miskin dan banyak orang kaya menjadi semakin kaya. Hidup ini penuh dengan peluang untuk meraih kesuksesan, menghasilkan uang, dan menaiki tangga sosial. Tetapi setiap peluang tersebut memerlukan beberapa tingkat risiko. Orang kaya lebih cenderung mengambil risiko tersebut dan menuai hasilnya. Sementara orang miskin lebih cenderung bertahan di zona nyamannya. Pada tingkat tertentu, ini adalah masalah ketabahan dan penentuan nasib sendiri. Orang kaya lebih bersedia mempertaruhkan uang mereka dan melompat ke hal yang tidak diketahui. Tetapi itu hanya sebagian dari gambarannya. Orang kaya lebih cenderung mengambil risiko besar, tetapi mereka juga memiliki jaring pengaman untuk dijadikan sandaran. Mengambil risiko keuangan jauh lebih mudah kalau lo tahu bahwa satu kegagalan tidak akan menghancurkan hidup lo. Misalnya, kalau orang kaya kehilangan ribuan dolar karena investasi yang buruk, mereka mungkin menyesali kerugiannya, tetapi gaya hidup mereka tidak akan terpengaruh secara besar-besaran. Kalau orang miskin mengambil risiko yang sama, mereka mungkin tidak dapat membayar sewa atau membeli bahan makanan, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. 3. Pengetahuan sempit. Orang kaya dan miskin biasanya mengumpulkan informasi dari tempat yang berbeda. Individu berpenghasilan rendah terutama mengandalkan media sosial dan televisi untuk belajar tentang dunia dan memahami subjek baru. Sayangnya, sumber media ini menyampaikan aliran informasi yang sempit dan seringkali bias, yang tidak memberikan pemahaman penuh kepada orang-orang tentang apa yang terjadi atau mengapa. Karena mereka mengumpulkan sebagian besar informasi mereka dari media yang dikontrol. Banyak orang miskin mempertahankan pandangan terbelakang atau berpikiran sempit tentang peristiwa terkini dan topik populer. Sebaliknya, orang yang lebih kaya lebih cenderung mengumpulkan informasi di luar media publik. Mereka dapat mengakses jurnal, buku, dan sumber informasi lain yang lebih panjang, yang secara efektif memperluas wawasan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang subjek tersebut. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk membaca buku daripada menggulir selusin tajuk utama, tetapi mengumpulkan pengetahuan dengan cara kuno menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap tentang hampir semua subjek. 4. Pembelanjaan yang ceroboh. Dibandingkan dengan orang terkaya, orang miskin cenderung tidak melacak uang mereka.
Mereka mungkin memiliki gagasan yang tidak jelas tentang apa yang mereka hasilkan dan apa yang mereka belanjakan. Tetapi mereka mungkin tidak secara aktif mengontrol keuangan mereka. Akibatnya, banyak orang miskin menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Sebaliknya, orang kaya memahami kemana perginya setiap dolar uang mereka dan mengapa mereka menggunakan aplikasi dan pengelola aset untuk mengontrol investasi mereka. Mereka memindahkan uang mereka ke tempat yang tepat dan melacak tren di pasar. Seringkali mereka dapat melipat gandakan keuangan mereka dengan memantau setiap sen secara cermat. Membayar tagihan adalah contoh umum. Orang kaya selalu mengontrol pengeluaran mereka, dan mereka tidak pernah melewatkan tanggal pembayaran. Jadi, sangat jarang bagi mereka untuk mengambil bunga atau terlilit utang. Di sisi lain, orang yang kurang beruntung lebih cenderung tidak membayar tagihan kartu kredit atau salah mengelola pengeluaran. Penting untuk mempertimbangkan konteks kesalahan keuangan umum ini. Banyak orang yang kurang beruntung hanya memiliki sedikit akses ke informasi keuangan di rumah, di kantor, atau di sekolah. Sejak awal, orang yang lebih kaya diberi strategi untuk memanipulasi sistem keuangan, tetapi orang miskin mungkin tidak mempelajari cara kerja sistem ini. Lebih buruk lagi, banyak sistem keuangan dirancang untuk memanfaatkan orang yang kurang berpengetahuan. 5. Jendela yang hilang. Ada kesalahpahaman umum bahwa orang miskin hidup hampa dengan terlalu banyak waktu luang, tapi itu tidak benar. Kebanyakan orang miskin sangat sibuk, hanya menyisakan sedikit peluang untuk hobi, minat, dan kebiasaan sehat. Karena jadwal mereka yang padat, banyak orang miskin merasa tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk tujuan pribadi atau pengembangan diri. Orang kaya mungkin bekerja berjam-jam, tetapi mereka menggunakan rutinitas terstruktur untuk menemukan jendela kecil produktivitas sepanjang hari. Meskipun lo hanya menemukan 1 jam waktu luang setiap hari, masa kritis ini, kalau digunakan secara efektif, dapat menghasilkan perubahan jangka panjang yang nyata. Namun, kecuali kalau lo membangun struktur ke dalam rutinitas harian, lo mungkin tidak akan pernah menyadari berapa banyak waktu luang yang sebenarnya lo miliki. 6. Bayaran per jam. Orang kaya dan miskin mengukur produktivitas mereka dengan cara yang berbeda. Orang miskin mungkin menilai produktivitas pekerjaannya berdasarkan jumlah jam yang mereka investasikan. Sebagian besar pekerjaan berpenghasilan rendah dibayar per jam, sehingga banyak orang miskin menggunakan jam kerja mereka untuk menilai kualitas hari kerja mereka. Orang kaya tahu bahwa waktu dan produktivitas tidak berkorelasi secara langsung. Itulah mengapa orang kaya yang seringkali memiliki posisi bergaji memandang produktivitas mereka dalam hal tujuan atau tugas yang telah mereka selesaikan. Daripada mengatakan, gue bekerja 8 jam hari ini, mereka mungkin mengatakan, gue menyelesaikan 2 proyek. Atau gue memenuhi semua target harian gue. Perubahan kecil dalam pola pikir ini memungkinkan orang yang lebih kaya melacak kemajuan yang mereka capai dengan lebih baik. Hari ini tidak hanya memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang apa yang mereka lakukan, tetapi juga membantu mereka mengetahui apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Terima kasih telah menonton Potensi Produktif. Kalau lo menikmati video ini, pastikan lo berlangganan lebih banyak lagi.